Batam TV, Inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya lah saya dapat terpilih sebagai salah satu nomine dalam ajang Women Empowerment Award 2025 dalam kategori Perempuan dalam Bisnis dan Inovasi. Sebuah pencapaian yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya, namun menjadi anugerah yang sangat berarti bagi perjalanan hidup dan karir saya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majalah Kebaya Indonesia dan Majalah Inspiratif selaku penyelenggara, serta kepada Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Made in Indonesia Network Plus 2026, serta Kementerian Perindustrian atas dukungan yang nyata dalam memajukan peran perempuan Indonesia. Penghargaan ini bagi saya bukan sekadar simbol prestasi, melainkan sebuah pengingat bahwa setiap perempuan memiliki potensi yang besar untuk terus berkarya, mencipta, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Penghargaan ini saya dedikasikan kepada keluarga besar saya, kepada tim, dan seluruh pihak yang senantiasa mendukung langkah saya dalam dunia bisnis dan inovasi ini. Mereka adalah energi di balik setiap keberhasilan yang saya capai. Akhir kata, semoga penghargaan ini menjadi pemantik semangat kita semua untuk terus bergerak, terus berinovasi, dan terus menjadi perempuan yang peduli dan berdampak positif bagi sesama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Batam TV dimanapun Anda berada. Semoga Anda tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan pemirsa, tepat pada tanggal 22 Desember 2025, hari ini tepatnya diperingati Hari Ibu untuk seluruh dunia pemirsa. Dan untuk ibu yang ada di seluruh dunia, saya mengucapkan selamat Hari Ibu. Terima kasih telah hadir bersama kami dan telah mendampingi putra dan putri bangsa yang ada di Indonesia ini pemirsa, ibu-ibu yang ada di seluruh dunia. Dan terima kasih ibu juga kepada ibu saya juga dan ibu yang ada di dunia ini telah memberikan pendidikan, moral dan lain-lain untuk kemajuan dunia ini. Dan pemirsa, tanggal 22 ini tidak hanya untuk memperingati Hari Ibu di dalam peran keluarga, akan tetapi dalam membentuk karakter generasi dan kemajuan daerah. Dan di tengah dinamika kehidupan masyarakat Batam yang terus berkembang, sosok ibu hadir sebagai sumber keteladanan, kekuatan, dan kasih sayang yang tak pernah putus. Melalui talk show kali ini, Batam Televisi mengajak pemirsa untuk bersama-sama mengapresiasi, merefleksikan diri sekaligus memperkuat peran ibu dalam kehidupan sosial dan keluarga. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam talk show peringatan Hari Ibu dengan menghadirkan narasumber yang akan berbagi pandangan, pengalaman, dan inspirasi seputar peran strategis perempuan dan ibu di Kota Batam. Dan pada hari ini kita sudah bersama Ibu Suliastini SSI, owner PT Tasnim Gerai Inspirasi, yang akan diskusi dengan kita pada pagi hari ini, Bu ya. Terima kasih. Selamat pagi pemirsa, salam sehat selalu. Selamat Hari Ibu ya buat perempuan-perempuan di seluruh Indonesia. Oke Bu, gimana nih Bu keadaan Ibu hari ini? Apakah siap untuk berdiskusi dengan saya untuk hari ini? Alhamdulillah udah siap ya, sedang bisa berbagi sharing, berbagi ilmu ya buat perempuan-perempuan di Kota Batam
sesungguhnya. Oke, Oke Bu, sebelum kita membahas yang lebih dalam Iya. nih Bu ya tentang peringatan Hari Ibu, kegiatan Ibu ini apa aja nih Bu belakangan ini? Kegiatan saya terutama aktif di usaha ya, mengontrol karyawan, juga aktif di dalam kegiatan IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, juga kita aktif di sekolahan juga. Oke Bu, berarti Ibu tidak hanya ibu rumah tangga nih Bu ya, Iya, tetapi betul. memiliki kegiatan dan aktif dalam beberapa organisasi nih Bu ya. Oke Bu, saya mungkin bisa bertanya apa nih Bu makna Hari Ibu nih Bu ya, tepatnya pada hari ini Ibu selaku wanita yang penuh kegiatan dan aktif dalam organisasi. Iya, makna Hari Ibu bagi saya adalah sebagai refleksi ya, semangat para pejuang kita yang terdahulu seperti semangat Ibu kita Kartini, semangat Cut Nyak-Dien ya, itu semoga bisa menular semangat para pejuang wanita Indonesia, serta bisa mengapresiasi peran perempuan di dalam pembangunan dan untuk peningkatan SDM, terutama menciptakan generasi emas. Generasi emas. Iya. Baik Bu, tentu tidak mudah bagi seorang ibu untuk mengatur yang di luar, yang di keluarga ataupun yang di luar. Itu gimana Bu Ibu mengaturnya Bu? Ya, sebagai peran ganda kita ya, sebagai seorang ibu dan sebagai seorang pemimpin dalam perusahaan, kita harus bisa membagi waktu antara kepentingan bisnis dan kepentingan dalam rumah tangga, terutama untuk kepentingan menjaga waktu buat anak-anak ya. Dan kebetulan alhamdulillah anak-anak saya sekarang udah sekolah di luar, jadi waktu kita memang fokus saya itu untuk usaha dan punya time khusus untuk suami juga gitu. Oke, berarti memang ada pembagian waktu yang harus seimbang nih Bu Iya, ya, betul. agar yang di keluarga dan yang di luar juga seimbang, tidak ada yang tidak ada bentrok ya. iya, dan tidak ada memberatkan ini. Kadang kan bisa jadi takutnya kita lalai dengan Betul, keluarga nih Bu. iya, Oke Bu, apakah ada inspirasi Ibu nih sebagai sosok wanita yang cantik dan berkarir di luar nih Bu? Apakah ada inspirasi Ibu untuk berdiri saat ini? Inspirasi saya ya ibu saya ya, maksudnya dari beliau kita belajar banyak ya, buat mandiri, karena dulu ibu saya itu selain sebagai ibu rumah tangga juga punya bisa mencari penghasilan, jadi membantu suami juga dengan cara zaman dulu kan pendidikan terbatas, tapi dengan kemampuan yang ada, komunikasi yang bagus, beliau juga bisa berdagang gitu. Dari situ kita juga belajar untuk menjadi perempuan yang mandiri, yang bisa membantu suami. Oke, berarti ibu dari ibu Iya, kandung Ibu betul, sendiri menjadi iya. inspirasi agar Ibu bisa menjadi wanita karir lah istilahnya nih Bu, sekaligus ibu yang baik ini Bu ya. Betul, iya. Oke Bu, tentu dengan hal aktif dan beberapa kegiatan yang ada nih Bu, otomatis ada nih tantangan Ibu selama Ibu menjalankan kegiatan yang cukup padat, bisa dikatakan, boleh apa gitu? Tantangannya yaitu memang peran ganda kita ya, membagi waktu sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri juga sebagai pemimpin. Jadi di situ kita harus bisa mengkondisikan waktu tersebut, gimana caranya agar semua tidak bertabrakan. Dan tantangan yang kedua adalah stigma bahwa dalam bias gender bahwa perempuan itu lemah. Jadi kita harus upgrade diri kita, menggali potensi diri kita, gimana caranya kita bisa berperan juga dalam pembangunan masyarakat dan pembangunan SDM. Oke. Apakah ada Bu peran atau strategis Ibu nih dalam biar perempuan ini mampu nih Bu bersaing nih, apalagi tadi Ibu membantu mengembangkan SDM Iya, itu. betul. Apakah ada strategi nih Bu dari Ibu sendiri? Iya. Strategi saya sebagai pemimpin dalam perusahaan lebih banyak melakukan pendekatan yang strategis, terutama pendekatan strategis dalam membina hubungan relasi. Gimana caranya kita menjaga relasi untuk jangka panjang, ya kan kita mau perusahaan kita bisa sukses panjang masa kayak gitu kan. Jadi kita membina hubungan dengan relasi juga
membina hubungan dengan karyawan, gimana karyawan bisa nyaman kerja lama dengan kita, karena kalau karyawan tidak betah juga mengganggu, maksudnya kita gonta-ganti orang juga tidak bagus ya dalam perusahaan. Oke. Bu, kan kita berbicara dari tadi nih Bu ya, beberapa kegiatan aktif Ibu nih ya Bu ya. Iya. Menjadi ibu, organisasi dan beberapa organisasi. Boleh ini organisasinya nih apa aja nih Bu, kalau saya boleh tahu? Iya, saya ada beberapa organisasi yang saya ikutin, yang terutama IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Terus kita juga aktif di kegiatan sosial namanya TFC, yaitu kita sering berbagi setiap hari Jumat ya, nasi berkah, nasi kotak kayak gitu kan, dan juga ngantar-ngantar sembako ke pulau-pulau. Itu aja sih yang kegiatan organisasi yang saya ikutin. Berarti memang apakah kegiatan organisasi Ibu ini memang dikhususkan untuk pemberdayaan perempuan? Iya. Jadi kita punya komunitas perempuan semua, dan di dalam Golop juga saya ada komunitas namanya BLGC, Batam Ladies Golop Community. Nah, di situ di dalam community golop itu kita bukan cuma bermain golop, tapi juga kita punya komunitas untuk berbagi. Seperti itu. Bu, saya akan menyinggung beberapa organisasi pemberdayaan Ibu nih Bu ya. Iya. Saya kan ingin mengetahui nih apa nih Bu sebenarnya makna nih makna Hari Ibu terkhususnya bagi pemberdayaan perempuan nih Bu, mungkin di bidang bisnis ataupun pendidikan. Iya. Maknanya sih kita sebagai perempuan itu harus cerdas, harus berpendidikan. Gimana caranya kita bisa punya keterampilan pelatihan yang bisa menggali potensi diri kita, biar kita bisa memberdayakan perempuan-perempuan yang lain. Seperti itu. Berarti memang fokusnya Ibu ini memberdayakan perempuan, harus pintar, harus cerdas, agar bisa nih Bu membantu perkembangan daerah yang khususnya di Kota Batam nih Bu ya. Oke Bu, selanjutnya bagaimana Ibu memadukan antara kepemimpinan, empati, profesional dalam dunia usaha? Kan Ibu ini selaku owner nih Bu dari PT Tasnim dari Bu ya. Gimana tuh memadukannya Bu? Kita harus mengkombinasikan kepemimpinan itu dengan empati yang tulus. Gimana caranya kita membuat betah karyawan kita bekerja sama kita, gimana caranya kita menciptakan lingkungan kerja yang nyaman buat karyawan kita, dan gimana caranya kita melakukan pendekatan kepada karyawan kita dan menghargai mereka. Seperti itu. Oke. Untuk mendapatkan ketulusan ini kan Bu, saya agak tertarik nih Bu, ketulusan. Sebenarnya ketulusan ini tuh ada banyak maknanya nih Bu. Kadang ketulusan kita terhadap karyawan pun belum tentu dimaknai dengan ketulusan. Itu gimana cara Ibunya? Kita harus profesionalisme saja. Kita harus punya batasan yang jelas antara standar dengan empati yang tinggi tadi dan komunikasi yang baik. Gitu kan, jadi kita boleh kita menghargai karyawan dan karyawan juga menghargai kita. Jadi harus ada batasan yang jelas juga, yaitu profesionalisme tadi gitu. Jadi kita boleh care sama karyawan, tapi karyawan juga harus batasan juga kepada pemimpinnya. Agar tidak disalahgunakan Bu ya, tidak salahgunakan. Ketulusan kita itu terkadang memang dalam dunia usaha ini dimanfaatkan nih, bosnya baik nih katanya. Betul. Oke Bu, tadi kita sudah menyinggung juga mengenai bisnis, itu di dunia ketulusan Bu ya. Terus saya ingin mengetahui nih Bu, menurut Ibu sebagai perempuan yang aktif dalam pemberdayaan perempuan, saya ingin mengetahui Bu, apakah peran pendidik peran Ibu pemberdayaan dalam meningkatkan pendidikan di Kota Batam ini Bu? Pendidikan Kota Batam, ya. Sebagai seorang perempuan kita seharusnya punya pendidikan yang cukup tinggi ya, karena kita ini sebagai pendidik utama di dalam keluarga. Nah, gimana caranya kita upgrade diri kita dengan pelatihan, keterampilan, ya kan, memberikan pelatihan keterampilan agar perempuan-perempuan di Batam juga punya cara buat berperan dalam pembangunan Kota Batam. Gitu. Jadi ya lebih ke arah pelatihan ya, keterampilan gimana caranya. Terus kita juga mendukung produk-produk UMKM, karena kan di produk UMKM kan kebanyakan perempuan kan yang terlibat. Ya kita harus mendukung produk UMKM.
Menurut Ibu dengan ada organisasi pemberdayaan perempuan, apakah organisasi itu sangat berdampak Bu kepada kesejahteraan perempuan yang ada di Kota Batam khususnya? Sangat berdampak sekali, apalagi kita dalam kegiatan IWAPI, kita sangat mendukung sekali produk-produk UMKM, di mana kita juga melibatkan produk-produk UMKM, di mana bisa mereka mencari customer, misalnya sampai ke Singapura, kita melakukan pameran atau apa gitu kan, itu sangat membantu sekali. Oke. Berarti memang untuk saat ini peran perempuan dalam mendukung pendidikan khususnya di Kota Batam itu sangat penting kan Bu ya. Betul. Karena memang kalau tidak didukung tidak akan ada perubahan. Ada perubahan. Oke Bu, selanjutnya saya ingin bertanya Bu, apa nih Bu inovasi atau terobosan bisnis yang pernah Ibu lakukan dan berdampak signifikan bagi masyarakat? Inovasi yang selama ini saya lakukan itu semenjak dari tahun 2011 ya, kita mendirikan sekolah dasar Islam, di mana kita memberikan beasiswa gratis ya kepada anak-anak yang dari keluarga yang tidak mampu, dan beasiswa kepada anak-anak yatim piatu. Jadi kita beasiswanya itu full, dari mereka masuk kelas 1 SD sampai mereka tamat. Dari segi pakaian, seragam, terus dari buku-bukunya semua kita kasih. Gitu. Itu programnya dilakukan setiap tahun? Setiap tahun, alhamdulillah. Udah berjalan selama dari tahun 2011 ya, udah berjalan selama 14 tahun. Jadi udah banyak anak-anak kita yang dari itu kita berikan beasiswa gratis, alhamdulillah. Untuk mendapatkan beasiswa gratis ini, apakah ada karakteristik yang harus, misalnya syarat utamanya itu Bu? Iya, syarat utamanya ya itu dari keluarga yang tidak mampu atau dari yang yatim piatu. Misalnya kayak kemarin ada teman kita meninggalkan suaminya, jadi anaknya kita berikan beasiswa full. Berarti memang organisasi Ibu ini sangat mendukung di bidang pendidikan, di UMKM juga sangat mendukung. Dan mungkin nih Bu, untuk terakhir di segmen ini Bu, apa nih Bu yang harus dilakukan seorang wanita atau seorang ibu nih Bu dalam mendorong kemauan anak-anak bangsa dalam pendidikan untuk terus meningkatkan ilmunya? Iya. Kita harus bisa ya sebagai seorang ibu lah terutama, kita harus bisa mendidik anak kita semenjak dini. Itu kita udah harus mengajarkan mereka terutama ya di dalam keluarga dulu, di mana mereka harus bisa merapikan tempat tidur, mulai dari hal-hal yang kecil aja dulu semenjak dini gitu kan. Terus kita mengajarkan mereka adab ya kan, dan ilmu-ilmu yang kita nggak dapat di sekolah tapi kita memberikannya di dalam keluarga. Nah itu didikan dalam keluarga itu yang paling penting. Nah seorang ibu itu harus bisa mengajarkan mereka gimana mengajak mereka berdiskusi, biar tahu cara membedakan dan cara mengatasi stres terhadap tekanan di luar. Kayak kita harus iniin anak kita dari kecil gitu. Jadi mereka, karena dunia luar ini kan apalagi zaman gadget gitu kan, kita harus mendidik mereka bahwa penggunaan gadget ini ada batasannya gitu kan. Dari dini kita udah harus mendidik mereka gitu. Emang pendidikan dari keluarga ini sangat penting karena untuk dia beradaptasi atau dia hidup di lingkungannya di luar kan, karena kita nggak tahu juga takutnya di luar terpengaruh dengan gitu. Jadi dari dini kalau kita udah tahu batasan-batasannya, kadang bullying di sekolah kan juga banyak ya kan. Jadi kita dari rumah itu kita udah harus bekalin anak kita. Oh kalau ini tekanan lingkungan, tekanan stres gitu kan, gimana caranya kamu menghadapi? Kita harus ada diskusi dengan anak-anak. Gitu. Oke, baik Bu. Pembicaraan kita sangat menarik nih Bu untuk di segmen pertama. Tapi tadi saya juga sudah tahu nih Bu bahwasannya Ibu memenangkan award nih Bu ya. Tapi nanti mungkin kita akan bahas di segmen kedua karena kita akan sharing-sharing kenapa nih Ibu bisa mendapatkan award ini nih Bu ya. Tapi kita tahan dulu setelah jeda pariwara berikut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sehat untuk kita semua. Dengan hadir di sini, saya merasa bangga sekaligus terinspirasi. Perempuan Indonesia sejak dahulu hingga hari ini selalu menjadi kekuatan moral, sosial, dan ekonomi yang menopang bangsa. Melalui karya, kepemimpinan, inovasi, dan dedikasi, perempuan telah membuktikan bahwa mereka bukan hanya penerima manfaat pembangunan, tetapi agen perubahan yang menentukan arah kemajuan Indonesia. Para penerima penghargaan malam ini adalah teladan nyata dari kekuatan tersebut. Melalui program kerja, edukasi, pemberdayaan, dan aksi sosial yang mereka lakukan, mereka telah menjadi sumber inspirasi yang mendorong semakin banyak perempuan untuk berani bermimpi, berani berkarya, dan berani memimpin. Semoga acara ini menjadi tradisi baik yang terus menumbuhkan semangat perubahan dan menjadi energi positif bagi gerakan pemberdayaan perempuan di Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan, Perempuan Berdaya, Anak Terlindungi menuju Indonesia Emas 2045. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon tentunya untuk dapat berikan tepuk tangannya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, kita berikan aplaus dan tepuk tangan yang sangat meriah. Dengan ini acara Women Empowerment Award 2025 telah dibuka. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Tentunya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami persilahkan kepada Ibu Dewi Astujib untuk dapat memotong tumpeng pada malam hari ini. Tepuk tangan Bapak dan juga Ibu. Kami persilahkan Ibu untuk mengambil lauk pauk yang tersedia, memberikan sebagai simbol tentunya berbagi kebahagiaan, rezeki tentunya yang ada di tumpeng pada malam hari ini. Baik, dan tentunya akan diberikan kepada Ibu Menteri kita, Ibu Arifah Fauzi ya. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan atau aplaus yang sangat meriah. Kita akan abadikan terlebih dahulu. Kami persilahkan untuk dapat mengabadikan momen berfoto tentunya dengan foto bersama terlebih dahulu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Batam Televisi, dan pemirsa pasti sudah tidak sabar untuk segmen kedua kali ini, yaitu Ibu Suliastini mendapatkan penghargaan Women Empower Women Award 2025 Special Award bidang bisnis dan pendidikan nih Bu ya. Oke, perempuan memiliki peran strategis dalam mendorong kemajuan bangsa baik di bidang bisnis maupun pendidikan Bu ya. Melalui semangat saling menguatkan, perempuan tidak hanya tumbuh sebagai individu tetapi juga menjadi penggerak perubahan bagi lingkungan sekitarnya. Women Empower Women Award 2025 hadir sebagai bentuk apresiasi bagi perempuan-perempuan inspiratif yang berkontribusi nyata dalam dunia usaha dan pendidikan. Melalui talk show kali ini, Batam TV sudah bersama nominasi dari Women Empower Women Award 2025. Bu, menurut Ibu apa nih makna dari penghargaan ini? Bagi saya penghargaan ini bukan cuma sebagai simbol penghargaan ya, tapi bukan simbol prestasi, tapi sebagai pengingat diri bahwa perempuan Indonesia punya kemampuan yang sama buat berkontribusi dalam bidang pembangunan dan peningkatan SDM. Jadi dengan adanya penghargaan ini bisa menjadi contoh bahwa kita sebagai perempuan punya kesetaraan yang sama dengan laki-laki
punya kemampuan yang sama untuk berperan aktif dalam bidang pembangunan. Oke, Bu, dapat kita lihat bersama-sama video yang ditayangkan. Ini ada beberapa wanita-wanita yang mendapatkan award nih, Bu. Iya, Apakah di betul. bidangnya sama atau tidak? Di bidang yang berbeda. Kalau yang itu ada Bu Kopipah, Gubernur Jawa Timur juga mendapat penghargaan, cuma diwakilkan sama stafnya. Beliau dalam pelayanan pada masyarakat. Jadi ada kategori-kategorinya seperti itu. Jadi mungkin saya terpilih di bidang bisnis dan pendidikan karena memang kita punya sekolah ya kan. Makanya di situ mendapat spesial award-nya itu di bidang bisnis dan pendidikan. Pendidikan, oke. Untuk penilaiannya, Bu, apakah memang Ibu memang di bidang pendidikan dan bisnis saja memang dinilai untuk mendapatkan nominasi ini? Betul. Selain juga mereka kan setiap tahun itu mereka ada kayak survei gitu, Mbak. Survei seperti itu. Biasanya mereka surveinya di sosial media juga, ya kan. Terus mereka bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perindustrian. Jadi dari situ diseleksi dari seluruh Indonesia, ya kan. Ada berapa 45 perempuan yang mendapat penghargaan ini. Jadi berdasarkan kategori masing-masing. Seperti itu. Berarti kan untuk mendapatkan nominasi ini otomatis Ibu bersaing nih, Bu, ya? Iya, betul. Dengan rekan-rekan yang lain. Betul. Itu apa nih, Bu, yang membuat Ibu menjadi nilai lebih sehingga Ibu mendapatkan award ini? Award ini mungkin mereka melihatnya dari peran aktif saya, terutama di dalam organisasi, terus peran aktif saya di dalam bidang pendidikan ya, dengan memberikan beasiswa gratis kepada anak-anak yang kurang mampu, dan juga dalam saya sering memberikan CSR kepada terutama untuk di Kota Batam ya, pada Dinas Pariwisata Kota Batam itu kita selalu memberikan pengecatan untuk segala bentuk ikon-ikon Kota Batam, seperti alat-alat tradisional Kota Batam itu pengecatannya dari kita. Jadi kita mungkin karena aktifnya saya dalam pemberian CSR dan peduli kepada lingkungan kayak gitu kan, mungkin menjadi poin lebih kepada saya. Iya, mungkin karena dari CSR ini mungkin, Bu, ya, karena kan dampaknya langsung ke masyarakat, yang langsung dirasakan masyarakat, mungkin itulah menjadi keunggulan Ibu. Oke. Untuk mendapatkan award dan nominasi ini dan dengan segala yang Ibu lakukan, otomatis Ibu mempunyai prinsip dan nilai nih, Bu, ya. Dalam itu apa nih prinsip dan nilai yang Ibu miliki untuk bisa bersaing di sini? Iya. Prinsip yang saya pegang dari dulu ya, yaitu selain integritas yang tinggi dalam kejujuran, ya kan, disiplin yang tinggi, serta komitmen menjaga hubungan dengan para relasi, ya itu yang paling utama. Terus kita juga punya kesadaran yang tinggi untuk bersikap, ya kan. Jadi kita gimana bersikap bisa menjaga kecerdasan dalam bisnis, juga kecerdasan emosional. Nah, itu mungkin dasar penting untuk berbisnis dan menjaga hubungan relasi. Oke, memang kejujuran, kedisiplinan itu merupakan kunci dalam berbisnis dan menjaga hubungan dengan relasi. Itu, karena memang kedisiplinan, ketepatan waktu ini terkadang sering disepelekan nih, Bu, ya. Kadang kayak padahal itu poin utama. Bener. Karena kadang tidak disiplin atau tidak tepat waktu. Kadang apalagi Ibu selaku owner nih, Bu, ya, pasti kayak harus tepat waktu nih, karena itu kan janji nih, Bu, ya, membangun kepercayaan juga dengan relasi-relasinya. Oke, Bu, selain nominasi award ini, Bu, di bidang pendidikan dan bisnis nih, Bu, ya, hal apa nih, Bu, yang paling membanggakan Ibu, yang paling membanggakan seumur hidup Ibu? Mungkin yang paling membanggakan saya itu yaitu memberikan beasiswa gratis itu. Memberikan beasiswa gratis yang berdampak juga kepada anak-anak yang sangat membutuhkan, Bu, ya. Oke, kenapa nih, Bu, Ibu memberikan beasiswa gratis? Apakah ada pengalaman yang membuat Ibu seperti untuk membuat program beasiswa gratis seperti itu? Karena kalau ngelihat anak-anak yang nggak sekolah tuh kayak gimana gitu ya, Mbak, ya, sedih aja sih. Benar, Bu. Maaf. Gak apa-apa. Jadi sebisa mungkin kita yang mampu ini
memberikan peluang kepada mereka agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Benar. Benar. Kadang kita melihat apalagi seorang ibu melihat anak-anak yang mempunyai tekad Betul. lebih, tetapi dia tidak mempunyai kemampuan untuk sekolah. Jadi itu yang membuat ibu untuk tergerak gitu kan. Apakah ada hal lain ibu yang membuat ibu berdiri menjadi wanita yang berkarir untuk membantu anak-anak yang berkebutuhan? Iya. Jadi prinsip saya dulu ya, waktu udah tamat kuliah gitu, saya pengennya buka usaha yang bisa mempunyai dampak yang banyak bagi masyarakat gitu. Ya salah satunya yang mendirikan sekolah ini gitu kan. Oke. Maaf Mbak. Gak apa-apa Bu. Karena kan seorang ibu ini hatinya lembut nih, lembut mengingat generasi-generasi muda, calon-calon generasi muda. Oke Bu. Apa nih harapan ibu setelah ibu mendirikan beasiswa untuk anak-anak yang sangat-sangat membutuhkan ini? Dampaknya itu saya sangat rasakan ya, terutama dalam mereka 6 tahun sekolah di kita itu memang benar-benar gratis tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Nah di situ saya tuh melihat apalagi yang anak yatim piatu ya, yang bapaknya sudah tidak ada, itu tuh sangat membantu banget gitu. Karena kan kita bayar uang sekolah aja, kadang untuk makan aja susah gitu kan. Kalau kita bantu pendidikannya, mungkin sebulan uang SPP-nya 500.000 kan itu bisa untuk membantu makan mereka gitu kan. Itu aja sih yang menjadi prioritas utama saya. Jadi semakin banyak anak-anak yang mendapatkan beasiswa di sekolah saya, semakin besar keinginan saya gitu kan untuk bisa bermanfaat buat orang banyak gitu. Benar. Kan Bu, dengan banyaknya ibu udah bantu nih anak-anak yang kekurangan di dunia pendidikan. Apakah ada momen yang ibu ingat dari mereka? Oh iya, ada satu anak ceritanya dulu dia orang tuanya itu bercerai ceritanya, bercerai. Jadi ibunya itu menitipkan anak ini ke panti asuhan ceritanya. Dari panti asuhan itu konsultasi sama kita gimana caranya anak ini bisa bersekolah gratis. Itu kan akhirnya kita tampung, namanya Raja, saya ingat banget waktu itu. Sekarang mamanya juga udah meninggal gitu kan. Jadi kita support si Raja ini sampai dia tamat SD kayak gitu. Alhamdulillah kebetulan sekarang mungkin kayaknya udah kuliah deh anak ini, karena udah waktu itu tahun berapa ya, 2012 apa 2013 seperti itu. Jadi sekarang itu kalau misalnya dia ada waktu tuh suka datang gitu kan, mungkin dia inget gitu kan gitu. Itu aja sih mungkin yang selalu, momen yang selalu saya ingat itu, yaitu yang anak yang di panti asuhan ini gitu. Itu sih. Ibu kalau di panti asuhan ini berarti ibu apakah ibu menempatkan diri sebagai orang ibu di mereka atau gimana? Kalau dulu sih saya sering ya, waktu anak saya masih kecil gitu kan, saya suka bawa anak-anak saya itu ke panti gitu kan. Jadi nanti kita kadang mereka main di situ, memang kita misalnya 1 jam 2 jam gitu kan, memang saya ngajak anak-anak saya itu ya udah kita bawa makanan apa, ya udah kita berbagi di panti. Dan kalau anak saya itu ulang tahun Mbak, memang setiap tahun itu saya nggak ngerayain gitu, tapi lebih ke ngunjungin panti, bawa makanan kayak gitu kan. Jadi biar mereka juga tahu gitu loh bahwa hidup itu kita harus banyak bersyukur. Bener. Oke. Ibu dengan mengunjungi panti otomatis didikan dari anak ibu untuk mereka juga mereka merasakan kayak gitu kan. Jadi bahwa apapun itu kita harus bersyukur. Harta itu cuma titipan. Jadi kita gimana caranya kita yang punya kemampuan lebih, kita bisa berbagi seperti itu. Oke. Bu, apa nih Bu, kan kita sudah kulik nih sedikit tentang beasiswa untuk anak yang kurang tidak mampu. Tidak mungkin itu berjalan dengan mulus. Tentu betul banget. Pasti ada tantangan, hambatan yang ibu hadapi. Apa tuh Bu hambatannya? Dulu pernah kita di titik terendah ya, namanya usaha itu kan ada up down kayak gitu kan.
waktu itu kita udah sempat mau jual sekolah itu gitu kan, karena waktu itu kondisi kita memang bisnis kita lagi bener-bener yang down seperti itu. Tapi yang namanya kita tekad baik ya, insya Allah itu ada aja jalannya, sehingga sekolah itu bertahan sampai sekarang, alhamdulillah gitu kan. Jadi bukannya kita usaha itu bukannya kita tidak pernah melalui kerikil-kerikil gitu kan. Jadi kita udah up down lah kalau dalam dunia bisnis gitu ya. Nah, dengan berkembangnya bisnis kita, alhamdulillah kita bisa mensupport sekolah itu sampai sekarang. Dan sekolah itu pun sekarang udah berdiri sendiri gitu Mbak. Kita nggak subsidi silang lagi. Kalau dulu kan awal-awal kita subsidi silang dari bisnis kita. Kita memberikan sebagian dari hasil usaha kita untuk support sekolahan. Tapi sekarang alhamdulillah sekolah itu udah berkembang, mereka udah berdiri sendiri dan enggak perlu support lagi dari usaha kita seperti itu. Dan alhamdulillah dengan beasiswa pun enggak perlu dari uang pribadi saya lagi, udah dari sekolah itu yang keluarin gitu kan ya, seperti itu. Berarti itulah hasil bantuan Ibu sehingga mereka dari yang tidak bisa berdiri sendiri akhirnya sekarang udah bisa berdiri sendiri, bisa berdiri sendiri. Oke, mungkin kisah Ibu ini sangat menyentuh perasaan saya nih Bu sebagai anak nih Bu ya. Dan inspirasi juga sebagai saya mungkin kedepannya juga akan mengikuti jejak Ibu tuh Bu ya. Yang baik-baik kita ikutin ya Mbak ya. Oke, tapi nanti kita akan bahas lagi nih Bu setelah segmen kedua ini. Nanti kita iklan dulu baru kita akan bahas gimana selanjutnya nanti. Oke. Jadi pemirsa Batam TV jangan kemana-mana, tetap di Batam Televisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sehat untuk kita semua. Dengan hadir di sini, saya merasa bangga sekaligus terinspirasi. Perempuan Indonesia sejak dahulu hingga hari ini selalu menjadi kekuatan moral, sosial, dan ekonomi yang menopang bangsa. Melalui karya, kepemimpinan, inovasi, dan dedikasi, perempuan telah membuktikan bahwa mereka bukan hanya penerima manfaat pembangunan, tetapi agen perubahan yang menentukan arah kemajuan Indonesia. Para penerima penghargaan malam ini adalah teladan nyata dari kekuatan tersebut. Melalui program kerja, edukasi, pemberdayaan, dan aksi sosial yang mereka lakukan, mereka telah menjadi sumber inspirasi yang mendorong semakin banyak perempuan untuk berani bermimpi, berani berkarya, dan berani memimpin. Semoga acara ini menjadi tradisi baik yang terus menumbuhkan semangat perubahan dan menjadi energi positif bagi gerakan pemberdayaan perempuan di Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan, Perempuan Berdaya, Anak Terlindungi menuju Indonesia Emas 2045. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon tentunya untuk dapat berikan tepuk tangannya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, kita berikan aplaus dan tepuk tangan yang sangat meriah. Dengan ini acara Woman Empowerment Award 2025 telah dibuka. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Tentunya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami persilahkan kepada Ibu Dewi Astujud untuk dapat memotong tumpeng pada malam hari ini. Tepuk tangannya Bapak dan juga Ibu. Kami persilahkan Ibu untuk mengambil lauk pauk yang tersedia, memberikan sebagai simbol tentunya berbagi kebahagiaan, rezeki tentunya yang ada di tumpeng pada malam hari ini.
Baik, dan tentunya akan diberikan kepada Ibu Menteri kita Ibu Arifah Fauzi ya. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan atau aplaus yang sangat meriah. Kita akan abadikan terlebih dahulu. Kami persilahkan untuk dapat mengabadikan momen berfoto tentunya dengan foto bersama terlebih dahulu. Special Award bidang bisnis dan pendidikan Suliastini SSSI. Womanpreneur tangguh, bertangan dingin dan mengembangkan bisnis yang memberikan manfaat bagi banyak orang, membuka lapangan pekerjaan yang luas, mendirikan sekolah Islam untuk anak yatim piatu dan duafa di daerah Batam. Award pada penerima siap, kita akan abadikan gaya formal terlebih dahulu. Senyumnya boleh lebih lebar lagi semuanya. Betul. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi kita boleh gaya bebas ya. Kita hitung sama-sama. Gaya bebasnya boleh. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Bapak Hendrik dan juga Ibu Dewi yang sudah memberikan penghargaan. Betul. Kami persilahkan tentunya untuk dapat kembali ke tempat semula. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus. Dan tidak terasa kita sudah di segmen terakhir dan kita akan membahas sedikit lagi nih Bu ya. Oke, Bu, dengan Ibu memenangkan award Women Empower Women 2025 Special Business dan Pendidikan nih Bu. Apakah ini merupakan salah satu impian Ibu atau wishlist Ibu? Sebenarnya sih saya tuh nggak nyangka ya mendapat penghargaan ini. Bagi saya berbuat itu ya, mau dihargain nggak tidak dihargain, kita tetap berbuat kebaikan, ya kan. Tapi kalau memang dari pemerintah ada apresiasi buat perempuan-perempuan Indonesia yang berprestasi, ya alhamdulillah itu suatu poin ya buat pengingat diri bahwa berbuat kebaikan itu dimanapun kita akan dihargai. Berarti ini merupakan nilai plus hadiah nih Bu ya, reward Iya, nih Bu ya, reward dari apa yang Ibu lakukan selama ini. Dengan memenangkan nominasi, dengan memenangkan award ini Bu, apa nih Bu yang akan Ibu lakukan setelah memenangkan award ini? Poin pentingnya yang paling utama yaitu tetap fokus ya kepada bisnis, gimana caranya kita bisa berdampak positif ya buat masyarakat, gimana caranya kita punya manfaat gitu, bermanfaat buat orang-orang di sekitar kita, ya fokus ke lebih kegiatan yang bermanfaat aja Mbak. Kegiatan bermanfaat ya. Kan ini temanya Hari Ibu nih Bu ya, tentang wanita nih Bu ya. Apa nih Bu tips and trick biar menjadi sosok ibu nih, ibu yang tidak hanya di keluarga tetapi juga berperan aktif dalam organisasi-organisasi sosial, khususnya perempuan nih Bu. Khususnya bagi perempuan Indonesia, kita harus punya pendidikan yang tinggi. Gimana caranya kita bisa mendidik anak-anak kita dengan peran kita sebagai ibu, sebagai guru, dan sebagai pebisnis. Gimana caranya kita harus meningkatkan potensi diri kita, terutama dengan pelatihan dan keterampilan. Gimana kita bisa menjadi komunikator, negosiator yang baik, dan bisa menjadi
pemimpin yang bisa mengarahkan anak-anak muda, terutama generasi muda, untuk mencapai generasi emas. Oke. Untuk harapan ke depan, khususnya perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia nih Bu, apa nih harapan Ibu untuk kemajuan bangsa nih? Ya. Buat perempuan-perempuan di seluruh Indonesia, jangan berkecil hati, manfaatkan kesempatan yang ada, gali potensi diri, gimana caranya kita bisa berperan aktif dalam masyarakat, dalam keluarga, dalam pembangunan, gimana cara kita bisa melatih diri kita, potensi kita ya, apa yang ada dalam diri kita, gali terus potensinya, dan jangan lupa kodrat kita sebagai wanita, bahwa perempuan itu gimana caranya mau berpendidikan tinggi, mau jadi pemimpin yang tinggi, tetap kita juga harus berkontribusi buat anak-anak dan keluarga kita. Oke, berarti apakah Ibu setuju dengan pendapat bahwasannya perempuan bisa untuk memajukan bangsa? Iya, saya sangat percaya itu, karena banyak perempuan Indonesia ya, terutama kita lihat dulu Ibu kita Kartini, ya kan, Cut Nyak-Dien, gimana perjuangan mereka untuk anak-anak Indonesia ya. Nah, dengan adanya RA Kartini, gimana anak-anak bisa mendapat pendidikan, ya memang perempuan bisa menjadi ujung tombak untuk kesuksesan suatu bangsa. Oke. Dan terakhir nih Bu, sebelum kita closing nih, apa nih Bu, satu kalimat yang Ibu wariskan sebagai inspirasi yang akan diingat perempuan-perempuan ataupun generasi-generasi muda yang akan mengikuti jejak Ibu, sosok Ibu ya seperti ini? Iya. Satu, pesan saya buat para perempuan di seluruh Indonesia, kita harus menjadi perempuan yang cerdas, yang berakhlak mulia, serta mengutamakan adab. Ya, jadi kita juga tidak boleh melupakan kodrat kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Gimana caranya kita bisa berperan dalam pembangunan. Kita juga harus mengarahkan anak-anak kita menjadi generasi emas. Memang jadi tidak usah berkecil hati untuk perempuan-perempuan yang ada di luar sana. Kita pun juga bisa nih Bu ya, bisa gali terus potensinya, dan kita pun juga bisa mendorong perkembangan yang ada di Indonesia maupun daerah Bu ya. Terkadang nih perempuan ini kadang kayak enggak deh, ketakutan Bu, ya. Karena dianggap lemah, jadi kita nggak punya kesempatan seperti itu kan. Nah, buat perempuan di Indonesia, apa yang punya keterampilan seperti produk-produk UMKM itu sangat mendukung banget buat keterlibatan perempuan di dalam pembangunan bangsa. Oke Bu, tadi kan kita nyinggung ketakutan nih Bu ya. Kadang perempuan ini Bu takut nih mencoba sesuatu hal yang baru. Itu gimana nih Ibu? Ibu kan seorang ibu dan wanita nih. Otomatis Ibu juga mempunyai naluri ketakutan kita sebagai perempuan nih Bu ya. Gimana Ibu menghadapi ketakutan itu Bu? Saya selama ini ya, karena udah berkecimpung di berbagai dunia usaha kayak gitu kan, ketakutan yang paling utama itu adalah membagi waktu dengan anak-anak, ya kan, membagi waktu dengan keluarga. Tapi berjalannya waktu, karena saya dan suami itu selalu selaras dan selalu bersama kayak gitu kan dalam membesarkan usaha. Jadi alhamdulillah selama ini kita nggak pernah bentrok ya, jadi kita memang selalu seirama dalam menjalankan usaha, dan beliau juga selalu mendukung kegiatan yang positif yang selalu saya lakukan. Seperti itu. Berarti keluarga ini merupakan sportif yang utama nih Bu ya, untuk Ibu melangkah ke depan itu Bu ya. Keluarga itu memang penyemangat kita ya, buat kita melangkah gimana caranya, dan mereka adalah support system. Support system Ibu nih, berarti support system selama Ibu berkarir nih Bu ya. Mungkin Bu terakhir apa nih Bu amanat atau pesan-pesan untuk ke semua gender dan ataupun semua gender, dan khususnya untuk ibu-ibu yang ada di dunia ini? Iya. Pesan saya, jadilah perempuan yang punya kualitas. Ya, punya kualitas, ya itu paling penting, dan bisa mengapresiasikan diri bahwa
kita itu sebagai perempuan harus bisa berguna, bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, pesan ibu-ibu yang ada di dunia itu menjadi wanita yang berkualitas dan kuat juga ya Bu Kuat ya. juga, Tidak iya. hanya untuk keluarga, tetapi untuk bangsa nih dan Bu ya. negara, Dan iya. tidak lupa juga mengapresiasi diri karena sebenarnya sosok ibu ini sangat berperan penting nih Bu ya. Betul. Dan dia tuh sangat-sangat perlu diapresiasi nih Bu ya. Iya, benar. Dan tepatnya pada tanggal hari ini, Hari ini. 22 Hari Ibu nih Bu ya. Betul. Makanya diperingati Hari Ibu. Dan pemirsa, cukup sekianlah untuk dialog khusus hari ini dengan tema Hari Ibu dan dengan narasumber kita yang sangat cantik dan Terima kasih. inspiratif. Dan terima kasih Ibu sudah mau menemani saya Iya, terima dan kasih. untuk dia berdialog dan men-sharing-sharing nih kepada ibu, wanita dan generasi-generasi muda yang ada di seluruh dunia dan terkhusus yang untuk nonton pada pagi hari ini. Dan semoga Ibu kedepannya sehat-sehat terus nih Bu ya, Amin. biar Iya, bisa terima kasih, Mbak. membuat berbagi kebaikan Iya. Ibu kepada yang sangat membutuhkan. Dan pemirsa, cukup sekianlah untuk episode dialog khusus hari ini dan saya mengucapkan selamat Hari Ibu kepada seluruh ibu yang ada di dunia. Terima kasih telah hadir dan terima kasih sudah membantu generasi-generasi yang ada di dunia ini. Saya Rizky Ramadhani pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Batam TV, inspirasi Kepri.